Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erlinda. Di sini saya akan menjelaskan pemberian tindakan inhalasi sederhana. Lebih jelasnya, tonton videonya sampai habis. Inhalasi sederhana merupakan pemberian obat aromaterapi melalui uap yang dihirup ke dalam saluran pernafasan dengan menggunakan alat dan bahan dengan cara sederhana yang dapat ditemukan serta dilaksanakan dalam lingkungan keluarga. Terapi ini dapat dilaksanakan pada klien selama 10-15 menit dengan frekuensi 3-4 kali sehari. Tujuannya yaitu yang pertama, mengurangi sesak akibat sumbatan jalan nafas akibat sekret. Yang kedua, mengencerkan sekret yang menyumbat saluran pernafasan. Yang ketiga, menghilangkan sekret dari jalan nafas. Nah, selanjutnya yaitu indikasi. Indikasi yang pertama yaitu pada klien yang mengalami sesak karena sumbatan jalan nafas akibat sekret. Yang kedua, pada klien yang mengalami batuk dan pilek dengan produksi lendir berlebih namun sulit untuk dikeluarkan. Adapun kontraindikasinya yaitu jangan diberikan kepada anak yang baru selesai makan atau minum susu untuk menghindari efek muntah yang mengakibatkan makanan masuk ke dalam saluran pernafasan. Kelebihannya yaitu yang pertama, alat dan bahan yang digunakan mudah diperoleh. Yang kedua, cara pemberian terapi mudah dilaksanakan. Yang ketiga, biaya terjangkau. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, pasien beresiko untuk terkena air panas. Yang kedua, jumlah atau dosis obat yang dimasukkan ke dalam saluran pernafasan tidak dapat ditentukan. Dan yang ketiga, uap pada air panas dan aromaterapi yang terlalu kuat mengakibatkan terapi ini kurang efektif untuk digunakan pada balita. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama, siapkan wadah berupa botol atau mangkok ataupun baskom kecil. Yang kedua, obat inhaler atau aromaterapi berupa minyak kayu putih. Yang ketiga, gelas pengukur. Yang keempat, tisu atau handuk kecil. Dan yang terakhir yaitu air panas. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan. Yang pertama, fase prainteraksi. Pada fase prainteraksi yang dilakukan yaitu yang pertama, cuci tangan 6 langkah. Yang kedua, siapkan alat dan bahan. Nah, selanjutnya yaitu fase orientasi. Yang pertama, berikan salam kepada ibu atau bapak, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi orang yang muslim. Dan yang kedua, tanyakan kondisi pasien, misalnya bagaimana nih keadaan saya ibu, bagaimana tenggorokan saya. Yang ketiga, jelaskan tujuan serta prosedur yang akan dilaksanakan. Misalnya, di sini saya akan melakukan inhalasi sederhana dengan tujuan untuk melancarkan jalan nafas ibu atau bapak. Dan yang keempat atau yang terakhir, inform consent atau meminta persetujuan. Bagaimana ibu bapak bersedia sih? Apabila ibu bersedia, lanjutkan tindakan. Lakukan tindakan pada ruangan yang tertutup. Selanjutnya yaitu mencuci tangan.
Atur posisi pasien pada posisi duduk. Letakkan meja di depan pasien. Isi gelas ukur dengan air panas atau air hangat hingga mencapai 250 ml. Selanjutnya yaitu masukkan obat aromaterapi ke dalam gelas dengan perbandingan 2-3 tetes minyak kayu putih untuk 250 ml air panas atau hangat. Gelas yang berisi aromaterapi dituangkan pada wadah yang akan digunakan. Anjurkan klien untuk menghirup uap dalam wadah tersebut selama 10-15 menit atau hingga pernapasan lega. Nah, apabila ruangan terbuka, kita menggunakan baskom ukuran kecil dan menggunakan handuk kecil untuk menutup permukaan bagian atas. Apabila kita menganjurkan klien untuk menghirup udaranya, kita buka sedikit agar tidak merembas. Setelah itu, bersihkan dengan tisu uap yang muncul pada wajah. Rapikan alat. Setelah itu, rapikan pasien. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu fase terminasi. Yang pertama, evaluasi tindakan yang telah dilakukan dengan menanyakan kondisi pernapasan klien. Dan yang kedua, dokumentasi. Yang pertama yaitu catat nama yang melakukan tindakan, dan yang kedua, waktu pemberian tindakan, dan yang ketiga, hasil tindakan. Sekian dari video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Ingat, stay home, di rumah saja.